Haleluya, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita sebentar akan berdoa membuka, tapi kita terlebih dahulu menaikkan pujian kita. Kita tahu bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tiada siapapun yang dapat seperti Dia. Hanya Yesus saja jalan kebenaran dan sampai kepada Bapa. Mari. Dengan semangat. Kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kembali, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita berglori, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kembali dengan tegas kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita berglori, glory, haleluya. Glory, saya persilakan kepada hambanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berglori. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Saya minta supaya kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan dan juga hamba Tuhan. Kita ambil firman Tuhan dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 5. Mazmur 148 ayat 1 sampai 5. Saya minta kepada kita jemaat Tuhan supaya kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Ayat 5 kita sama-sama. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah,
maka semuanya tercipta. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita siapkan hati kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, tubuh, jiwa, roh kami. Kami hanya mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau melihat kami Tuhan. Melihat hati kami, melihat motivasi kami Tuhan. Dalam menyembah Engkau, memuji Engkau. Beribadah hanya kepada Engkau. Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian kami. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari dengan singer. Dengan segenap hati ku persembahkan. Amin. Kami sadar Tuhan. Sadar bila ku ada. Amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku berdalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita sama-sama naikkan pujian. Pujian dan syukur Haleluya Tuhan. Ini kami. ku bawa padamu. Ya Tuhan. Dengan rendah Hati ku bersembahkan. amin, amin, amin. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan dari hati yang terdalam kepada Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena korban-Mu di atas kayu salib melayakkan kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang menolong kami Tuhan. Dalam segala kesusahan kami. Dalam segala ketidakmampuan kami. Dalam segala kealpaan kami. Dalam ketidakmampuan kami dalam mengikut Engkau. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya firman yang Kau berikan kepada kami. Firman yang telah menjadi manusia. Yang telah memberikan kepada kami segalanya. Engkau Yesus Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Yeah.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Selalu Tuhan kami rindu Engkau. memenuhi hatiku. Selalulah Tuhan, selalulah Tuhan. Ku sujud menyembah. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami, kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, yes Tuhan, Turunlah memenuhi bait amin. suci-Mu. Yes. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Iya, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami. hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kamilah bait suci-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami. Biar awan kemuliaan-Mu. Yes. Turunlah memenuhi Bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh. memenuhi hatiku. Ini kerinduan kami terus Tuhan. Kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi Bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua diberkati. Kita percaya Tuhan menerima segala penyembahan hidup kita ya. Penyembahan hati kita dengan roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Haleluya. 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 Mari. Haleluya. Yesus Tuhan namanya sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan namanya indah. Amin. Yesus Tuhan namanya sungguh indah. Ada nyanyian di jiwaku. Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Yesus, 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 manislah Dia.
terus bernyanyilah. Dulu hidupku penuh dosa dan hatiku penuh susah. Yesus sembuhkan hati luka, sebab itu ku nyanyilah. Katakan Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Sejak ku terima Yesus, oh oh oh, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, hidupku berubah, ajaib kuasanya. Sejak ku terima Yesus, ada terang dalam hidup dan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sejak kita terima Yesus, ada sukacita tuh yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, untuk itu kalau saya pikirkan lebih dalam lagi, kita kan ini hanya ranting pohon zaitun liar ya. Kalau tidak Tuhan yang mencakupkan kita ke pohon zaitun yang sejati, kita nggak bisa apa-apa, saudaraku ya. Ya, makanya kita harus sadar diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguhlah dalam Tuhan, amin. Memuji Tuhan dengan girang. Apapun permasalahan kita, pasti ada jalan keluar. Tuhan berkata kok, jangan takut, aku ini, katanya. Jadi tidak perlu kita khawatir, kita punya Bapa yang sangat baik bagi kita, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita, Yesus pokok. Ya, pokok pohon zaitun yang sejati. Haleluya. Pokok anggur. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Yesus pokok. Katakan, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah.
pastikan berbuah. Ya. Kita katakan lagi Yesus pokok. Haleluya. Yesus pokok. Amin. Dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, pastikan berbuah, pastikan berbuah. Amin. Pastikan berbuah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, Yesus pokoknya tanpa Yesus pokoknya dia akar. Dia yang memberikan kehidupan setiap akar-akar ranting-rantingnya. Amin. Makanya kita punya kehidupan kalau kita ada di pokok anggur yang benar, pokok zaitun yang sejati. Haleluya. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang indah, yang sungguh manis, yaitu firman yang telah menjadi manusia yang diberikan kepada kita, yaitu firman-Nya. Haleluya, dengan segenap hati kita. Haleluya, kita sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Haleluya. Haleluya. Kita mohon Tuhan membimbing kita. Kita tahu kita hanyalah domba yang tidak punya tanduk. Haleluya. Kami mau taat, kami mau nurut kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus. Amin. Di sepanjang jalan hidupku, ya benar Tuhan. Firman-Mu bagaikan suluh, men, agar ku tak sesat di jalan. Amin. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Benar Tuhan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, menyatakan kerinduan kita, merindukan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Bimbinglah daku, ya Yesus. Benar Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, amin. Ini kerinduan kami. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku,
Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Ya Tuhan, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus mesisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita hormati Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini. Lebih lagi katakan, oh, oh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, oh, tanpa Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus menopangku. Dengan iman katakan, ku tak jatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Oke, kita salam kanan kiri, kita katakan siap mendengar firman. Boleh bersalaman? Katakan siap mendengar firman. Haleluya. Iya. Mohon. Ya, kita buka di kita hari ini berbicara seperti ikut Tuhan, Bapak Ibu, kadangkala ya. Kadangkala ikut Tuhan ini sama seperti tukang pangkas, sama seperti tukang pangkas. Ya, kebetulan ya, minimal kalau saya sekali sebulan pasti harus ke tempat pangkas, kalau enggak gondrong. Nah, satu ilustrasi sebelum saya membuka topik firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu khususnya pria ya, karena wanita kalau program memanjangkan rambut kadang berbulan-bulan gak pangkas ya, paling merapikan saja. Nah, sama seperti orang Kristen, ini ada satu ilustrasi, seorang anak bilang gini sama papanya, "Pak, kenapa sih yang di pinggir jalan itu rambutnya kumal sekali, panjang-panjang sekali ya? Mohon maaf, orang yang gangguan mental, gangguan jiwa, kalau kita lihat dari postur rambutnya pasti panjang dan tidak terurus." Setuju sampai sini ya? Ini udah nggak asing. Nah, jadi seorang anak nanya gini, "Pak, kenapa sih mereka jorok kali rambutnya, panjang kali rambutnya?" Terus papanya bilang gini, "Nak, kadang-kadang dan sering sekali mereka itu tidak sadar
bahwa rambut mereka kotor. Mereka perlu namanya tukang pangkas. Ibaratnya dalam ikut Tuhan Bapak Ibu, ya. Ikut Tuhan ini ada saatnya kita harus mencari Tuhan. Katakan amin, ya. Ada saatnya kita harus melangkah. Makanya ya, dalam ikut Tuhan ini kita harus berjuang. Katakan berjuang. Iya. Kita buka dulu gambarnya, ini tema firman Tuhan tentang pertobatan Zakeus dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara full di rumah masing-masing. Nah, tema firman Tuhan kita harus mengulas kembali, dan ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Zakeus. Bagaimana Zakeus bertobat supaya kita mengerti, ya. Iya, dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti lanjut ke slide berikutnya yang kedua. Di sini Bapak Ibu ya pasti sudah pernah dengar kata Zakeus. Zakeus ini adalah profesinya pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau konteks masa kini adalah pemungut pajak. Ya, di bulan 9 kemarin saya ngurus pajak sepeda motor. Itu kurang lebih, kalau nggak salah ya, motor saya Matic, kurang lebih 200.000 setahun motor saya. Nah, itu kan kita harus ngurus pajak. Bedanya nanti kita boleh baca di rumah, Zakeus ini dibenci loh Bapak Ibu sama seluruh warga kota itu. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi benci karena pemungut pajak atau hampir sama seperti rentenir, mereka mengambil hak, merampas hak setiap warga. Aturan misalnya motor saya kan 200.000 tadi saya bilang setahun, ya. Datang Zakeus. Zakeus itu bukan ngambil 200, 300, 400 dan itu secara paksa, lebih seperti rentenir. Nah, ini ya kenapa di firman Tuhan nanti kita baca di tempat masing-masing, Zakeus ini seseorang yang dibenci. Kamu kan berdosa, kamu jahat sama kami Zakeus, kamu gak layak mencari Tuhan. Nah, makanya ada istilah bagi orang di masyarakat Yahudi namanya pemungut cukai, ya, dan hartanya tadi diserahkan kepada pemerintahan Romawi di Israel sekitar abad pertama. Kita harus sedikit tahu tentang sejarah. Next, selanjutnya, ya, ini cerita tentang Zakeus yang tinggal di Yeriko Bapak Ibu. Yeriko, gambar masa kini seperti itu, kota yang tertua. Kalau kita belajar peradaban, ini kota yang tertua, ya, Yeriko. Nah, di situ Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Ketika Yesus datang, jalan-jalan, menginjili orang-orang, melihat orang-orang siapa yang harus diinjili, siapa harus dipulihkan atau disembuhkan. Nah, biasanya Bapak Ibu, di dalam konteks ini Zakeus ini belum kenal Tuhan, tapi dia tahu, sepertinya ada apa? Kok ramai sekali di kotaku? Ibarat, ya, ibarat. Ini kan saya dapat informasi Natal Okumene nanti di hari Sabtu depan kalau tidak salah di Parade Hall, ya. Di situ banyak beberapa artis, ya, artis ibu kota, ada Anmes dan lain-lain, ada juga Lucky Draw yang cukup besar. Perhatikan. Ini hampir sama. Ketika Natal yang dirayakan Tuhan Yesus pasti orang berbondong-bondong datang. Benar ya? Ya, pasti benar. Ya. Ketika Natal banyak orang datang dan ramai sekali. Bahkan kalau masih saya ingat Natal di beberapa tahun lalu, ketika saya masih SD, badan saya kecil. Ini kisah seperti Zakeus. Ketika saya mau lihat pendetanya, saat itu saya datang ke suatu KKR yang namanya Pak Pendeta Benihin. Di luar apapun itu, pro dan kontra dari hidup beliau, kita nggak bahas ke hidupnya. Tapi saat itu di lapangan Merdeka kalau nggak salah, saya masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Dibawa mama saya, naik Sudako. Dulu nama angkotnya Sudako ke sana. Dah. Saya kecil dibawa. Setelah saya dibawa, saya sampai ke lapangan, saya bingung kenapa lah orang ini rame-rame. Kenapa lah miripnya semua mukanya, entah apa yang ditonton orang ini saat itu. Rupanya di saat itu ada namanya Benihin, hamba Tuhan. Sama seperti Zakeus. Dia lihat di kotanya, aduh kok rame kali, kok rame kali. Sepertinya Yesus itu tuh yang datang. Tapi Bapak Ibu dalam konteks Zakeus, ini Zakeus punya badan yang pendek, ya. Badan yang pendek. Ya, Zakeus ingin melihat Yesus sehingga dia naik ke atas pohon yang disebut pohon ara. Kita lanjut
Ya, ini secara ringkas. Iya. Di Yeremia 29, Zakeus dalam konteks ini, Zakeus naik, yang artinya dalam firman Tuhan itu ada berusaha. Dalam bahasa aslinya, berusaha ini artinya zaiteo, artinya tetap berusaha memperjuangkan dirinya untuk mencapai sesuatu. Dia penasaran Bapak Ibu, mana Yesus itu? Kata orang Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa membuat hatiku damai. Tapi badannya kecil. Ingat, Zakeus itu badannya kecil. Bayangkan Bapak Ibu, di depan ratusan orang, banyak orang-orang besar yang berdiri. Nggak nampak dia. Mana Yesus itu? Nggak nampak. Nggak betul ini, naiklah saya ke atas pohon ara. Sehingga Zakeus naik memanjat pohon ara. Ya, dalam kitab 29, Yeremia 29 ayat 13, bagi yang bisa membaca di depan, ayo bantu kita sama-sama membaca. Yeremia 29 ayat 13, 1, 2, 3, ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, ingat, dan ini bolak-balik saya nggak bosan-bosan nyampaikannya. Manusia setiap hari pasti ada dosa dan kesalahan. Setuju sampai sini? Kadang-kadang kita udah kontrol nih. Bangun pagi diawali dengan doa, nyanyian, baca Alkitab suami istri atau anak-anak muda udah memulai saat teduhnya di kamar. Ketika di jalan masih pagi, sudah emosi kita, cakap kita kasar. Nasi gurih kan gitu. Nasi gurih. Lontong kan gitu ya. Nama makanan lah semua disebutkan. Nasi pecel. Nah itu kan udah dosa. Ya. Tapi ingat, setiap orang kadang-kadang kita nggak bisa jaga hati kita sehingga kita berdosa. Ngerti sampai sini? Pasti. Siapapun itu dari pagi sampai sore minimal satu. Mungkin dia nyimpan kepahitan, mungkin dia ngamuk di jalan, mungkin dia kesal sama bawahan, mungkin dia naik tensi, ya kan? Apalagi di rumah sakit, puskesmas, ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ya, selain pertama orang emosi di jalan, menurut beberapa literatur, yang kedua orang paling gampang emosi itu ketika ngantri sembako, ngantri di rumah sakit, di puskesmas, mulai tensinya naik. 1 jam berjalan antrian, nggak dipanggil-panggil saya, mulai hatinya dongkol, panas, geram. Ingat firman Tuhan, hati yang geram itu juga dosa. Ya, dosa ini banyak jenisnya, termasuk geram. Kenapa aku nggak dipanggil? Kenapa lama sekali? Ya, kadang-kadang juga saya begitu Bapak Ibu. Saya juga hamba Tuhan punya masa kesabarannya. Karena Tuhan kita yang sempurna. Makanya Bapak Ibu kadang setiap jalan, kadang saya berdoa, Tuhan jagalah mulutku, jagalah hatiku, bantu aku Tuhan. Kadang-kadang pengen kali mulut ini, Pak kamu belok ke kanan, senmu belok ke kiri. Bu kamu juga begitu, senmu ke kiri, beloknya ke kanan, saya mau lurus. Rasanya itu pengen cakap kotor. Saya udah pernah saksikan Bapak Ibu ya. Kadang titik terpanas seorang hamba Tuhan ketika diuji di jalan raya. Saya bercerita kepada beberapa hamba Tuhan tantangan terbesar di jalan raya. Saya pernah saksikan di Gang Mangga ya. Saya udah pakai jas pulang dari GBI Mandala di Jalan Tangguh Bongkar, pakai jas, naik metik. Ya. Setelah naik metik udah masuk di Gang Mangga. Gang di mana rumahku setiap hari pasti aku bolak-balik di Jalan Gang Mangga. Itu milik saya, bukan milik sepenuhnya, maksudnya itu wilayah saya. Ya, pulang dari Gang Mangga Tapiana Uli Pasar 1, datang truk, ya kan, truk pengangkut pasir ini tong. Saya udah nyanyi-nyanyi di jalan, Tuhan Yesus makasih aku udah siap pelayanan, nyanyi pujian penyembahan, sempurna kalilah hidupku Tuhan. Tiba-tiba berpas-pasan sama truk itu, maklumlah ya, entah apa yang salah, saya juga nggak tahu. Kadang-kadang di truk ini, knalpotnya biasanya sebelah kanan, karena kalau kita berpas-pasan, pas pula sebelah saya. Jalan nggak macet, jalan juga nggak rusak-rusak amat. Tiba-tiba dikeluarkanlah asap knalpot itu, digaskannya, ngeng. Padahal dia lambat gitu, keluarlah semua asap itu, ngeng. Sambil jalan, saya tengoklah 5 detik, ya kan, mata bulat, mata jengkol kan, dalam hati ini berdialog nih diri sendiri. Ayo kejar dia, marahi. Apa kok mata kau gini, kok nggak tahu ini jalan siapa? Manusia jasmani saya pengen ngamuk. Pak, sini Pak, berhenti. Kamu nggak tahu nih pengennya gitu. Tapi Roh Kudus mengingatkan, udahlah nak, berdoa bagi dia
yang menganiaya engkau. Aku ikuti turut perintah Tuhan dan hatiku sampai rumah penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Hal sederhana Bapak Ibu. Kadang-kadang juga di rumah sakit begitu. Gak apa-apa sampai bosan dia. Ngantri di salah satu rumah sakit terdekat sini. Saya datangi. Dengan kasih, bukan dengan ngamuk. Pak, nama saya belum dipanggil. Masih senyum. Senyum yang lebar kali. Setengah jam kemudian. Pak, ini udah keluar darah Pak. Belum dipanggil Pak. Oke, makin lama 1 jam setengah, Pak, suara tetap lembut nih, tapi ekspresi udah mulai menegangkan, kan gitu. Pak, ini saya belum dipanggil Pak, aduh sakit kali loh Pak, tolong Pak. Yang penting kita harus jaga hati kita, haleluya. Kadang-kadang orang Kristen ya, jangan sama hidupnya seperti Zakeus. Sedangkan Zakeus badannya kecil, dia mau berusaha mencari perkenanan Tuhan, katakan amin. Ya, kita orang Kristen juga harus tahu kepada siapa kita harus berbalik. Nah, artinya apabila kita mencari Tuhan, ketika aku dalam keadaan genting, aku cari Tuhan, Tuhan tolong hambamu. Ketika aku pengen emosi, amarahku meludak, kadang-kadang ya maklum, ya kita juga kadang manusia. Dari 100 emosi saya, pasti ada beberapa yang keceplosan. Apalagi suara saya kuat Bapak Ibu, ya, baik di sekolah, baik di rumah. Kadang-kadang setelah saya marah, dosa itu saya lakukan sama seperti Zakeus mencari Tuhan. Tuhan, ampuni aku, mulutku yang kasar kali tadi kepada ini dan ini. Ampuni aku Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tuhan berikan kekuatan sampai dengan hari ini. Nah, makanya Zakeus itu adalah sosok yang mau berusaha, dia manjat ke atas pohon ara. Ingat, Zakeus bukan orang miskin. Zakeus bukan gelandangan. Zakeus orang yang berkedudukan di bangsa itu. Ya, dia orang kaya, pemungut cukai. Aturannya 200, diambil 300, 400 untuknya sisanya. Dia orang kaya Bapak Ibu. Kalau kita logika, pakai logika kita sementara, ngapain dia naik ke atas pohon? Ngapain? Itu hal yang hina. Seorang pemimpin manjat ke atas pohon. Bayangi Bapak Ibu, nggak kenapa-napa saya atau anggaplah presiden ya naik ke atas pohon, kita pasti agak lucu ya lihat naik ke atas pohon, aneh-aneh lah memang presiden kami. Nah, sama seperti Zakeus, dia orang yang berkedudukan, tapi ketika dia mencari Tuhan, dia rendahkan hati dia. Katakan amin. Penting loh rendahkan hati. Saya harus bilang, kadang-kadang orang ke gereja, rendah hatinya udah bener. Tepat waktu ke gereja udah bener. Dia tepat waktu ke gereja, dia udah persiapkan persembahannya, tetapi ada kesalahan-kesalahan kecil ketika dia melakukan ritual, spiritual dari hatinya tidak keluar. Ya, contoh, saya udah sering kali bilang gini, dan Pak Abe kemarin negur antara ritual sama spiritual. Ritual itu kan kamu datang tepat waktu, baca Alkitab, ya, bernyanyilah, menyembahlah. Kadang-kadang dagingmu dan dagingku agak males, ya, males sekali untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, power, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu. Kalau namanya segenap Bapak Ibu, nggak ada tepuk tangan yang nggak bunyi, ya. Di luar dari faktor usia atau sakit penyakit, tepuk tangan itu harus kuat sampai kedengaran, minimal dirimu sendiri. Ketika engkau bernyanyi, engkau pun tidak dengar suaramu. Hanya Yesus di sisiku, hanya Yesus. Oh, coba masuk karaoke 2 jam. Hanya Yesus, ya Tuhan. Giliran karaoke, bisa dia. Sakit hatiku, remuk jantungku. Giliran masuk ke gereja, sok. Hanya Yesus. Gak ada suara. Saya dekatkan lah. Ada samping saya anak Tuhan kadang-kadang. Kalau ada duduk saya di ibadah malam, saya dengar suara sampingnya Tuhan. Saya dekatkan lagi telinga. Ya Tuhan, mitop. Ya Tuhan, udah dekat kali Tuhan, cuman berapa senti dari pundak saya. Tapi giliran karaoke, ayo kita karaoke Gi, saya gemes kadang-kadang Bapak Ibu. Nah ingat, Zakeus orang yang berdosa, tapi dia mau mencari Tuhan. Katakan amin. Kita harus siap mencari Tuhan, amin. Saya ditampar satu ketika tentang bernyanyi. Saya ikut seminar pujian penyembahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kamu bisa nyanyi karaoke, kalau kamu bisa tiktokan goyang, syada, mantap dia tiktokan. Hei, iya, mantap, ya. Cowok, cewek, bapak-bapak, ibu-ibu sama aja. Kalau tiktokan untuk media sosial,
dikenal banyak orang, gayanya oke. Ayo, Giliran ke rumah Tuhan, banyak loh anak muda orang tua begitu. Di Facebooknya joget-joget, kau boleh turun naik, kau boleh turun naik. Pakai gaun-gaun yang itu loh, yang per-per itu gaunnya, kau boleh turun naik. Giliran ke gereja, kayak gak berdaya. Lebih mencari perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Tapi saya percaya ketika nanti kita menyembah, kita mau cari perkenanan Tuhan. Katakan amin. Ya, gak salah Bapak Ibu. Saya juga suka ya joget. Ke murid saya bilang kadang-kadang, ayo kita belajar joget. Ayo, apa gaya kita? Karena anak-anak itu minta, Pak ayolah Pak kita joget. Ya ayo, saya bilang ayo. Karena dia seorang anak-anak. Saya seperti bapaknya. Kadang-kadang, bapakku, mana mamamu? Hah? Mamamu? Aku bukan bapakmu dalam hatiku. Oh, aku bilang, lagi on the way. Ya, ingat seorang anak-anak pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Ini sambil lurus ke sana ya, satu jalur. Seorang ayah ketika punya anak perempuan, jadilah dia sosok yang menjadi teladan. Jangan menjadi ayah gini, anaknya perempuan nih, pengen main. Pak ayo main Pak, make-up-an. Ayo Pak main Pak, temani saya main Barbie-Barbian. Saya tahu, Bapak Ibu yang laki-laki, bapak-bapak ini pasti gak ngerti main Barbie. Gimana main Barbie-nya? Kepalanya diputar, putar semua. Kan boneka Barbie gitu ya, rambutnya. Ingat seorang bapak dalam pendidikan psikologi anak dalam keluarga yang saya pelajari dan saya lakukan di sekolah adalah ketika anak suruh joget, ayo joget nak. Ya masuk dah. Ayo, asik kali. Saya bilang, tapi ingat, setiap hari Minggu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ke gereja, kamu lebih daripada Tuhan. Saya bilang, saya marahi. Ada saatnya marah. Saya bilang, siapa yang nggak gereja hari Minggu? Saya tanya satu-satu. Kenapa? Pak, aku ada partameangan di rumah. Jam berapa nak? Jam 5. Terus paginya kemana? Paginya masak-masak. Kamu kan masih SD. Masak-masak pula kamu pikirkan, mana yang mamamu? Sini telepon mamamu. Masih kecil orang tua biasanya ada partameangan atau STM jam 5 atau jam 4. Pagi-pagi dibiarkan anaknya, gak usah gereja nak, lagi ada STM. Gak usah, taunya Tuhan itu. Saya mau bilang, persekutuan dengan orang-orang percaya mendatangkan hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya. Terus yang kedua, angkat tangan siapa yang nggak gereja? Kenapa nak? Pak, kami ada futsal. Jam berapa futsalnya? Jam 7 Pak. Jam 7 apa ini? Malam. Terus kenapa paginya nggak gereja? Iya Pak, ketiduran. Nak, bayangin ya, kalau Tuhan tiba-tiba datang samamu, dicabut napasmu hari ini, ditangkap, terus kamu masih tidur, tidak ingat beribadah karena dia ibadah jam 10 di gereja dekat sini. Saya tahu gerejanya, GBI juga. Kalau kamu tidak gereja, Tuhan datang saat itu menjemput nyawamu, kamu tidak punya niat untuk beribadah, kira-kira kamu masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira aja nak, gak usah dipusingkan, kira-kira aja. Jawab, gak masuk surga Pak. Kamu pula yang asik modum aja. Ya, saya mengajar sekolah minggu. Ini cukup hal yang miris, ingat ya, yang mau menikah atau yang sudah menikah yang mau punya anak. Ajarlah anak muda sedini mungkin tentang ibadah. Ketika saya tanya, nak kenapa kamu gak datang minggu depan? Mama papaku masih tidur jam 10. Iya, terus kamu gak makan? Enggak, mama papaku bangun jam 12. Terus kamu ngapain? Nonton TV terus kamu belum makan? Belum. Orang Kristen, mama papanya bangun jam 10, jam 11. Saya mau bilang, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya. Karena itu anak tanggung jawab. Ketika engkau nanti meninggal, berhadapan sama Bapa di surga, Tuhan tanya, dibuka bukumu, kehidupanmu. Kamu selama hidup 5 tahun anakmu terabaikan. Bisa kamu gak kasih makan, gak kamu ajak ke gereja. Bisa kamu abaikan, tapi minta anak. Tuhan aku pengen anak 1, ditambah lagi Tuhan aku pengen anak 2, Tuhan aku pengen anak 3. 1 aja gak selesai dengan baik. Saya mau bilang, jadi orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ini doanya, Tuhan aku udah 5 tahun gak punya anak. Oke, dikasih anak. Ini anakmu tahun ini. Kamu dikaruniakan anak. 1 tahun pertama masih dirawat, masih senang. Hype-nya masih tinggi, sukacitanya masih tinggi. Tahun kedua, udahlah kasih aja lah mecin itu, udahlah beli aja lah ciki-ciki itu.
Pagi ciki-ciki, siang nasi goreng, malamnya ya beli jadi. Jadilah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya harus ngakuin ini karena Zakeus orang yang penting di kota itu, kota Yeriko. Dia menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan siapa dirinya demi mencari Tuhan loh. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Sehingga dia lihat, itu Tuhan Yesus. Tuhan, benar yang kata orang. Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa sukacita bagi yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Ketika Tuhan Yesus jalan, ya, coba lanjut. Ketika Tuhan Yesus jalan, Yesus lihat, ya, Zakeus, ya Zakeus. Zakeus, Yesus berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, ingat ketika Zakeus berlari dalam konteks Alkitab ada kata berlari. Artinya adalah tetap berlari, itu bahasa aslinya. Zakeus saja dia punya usaha ikut Tuhan. Berlari loh, bukan disuruh berjalan ke gereja, lari supaya tepat waktu hadir ke sini. Katakan amin. Kalau kamu jalan berleha-leha, minta Bapak Ibu. Saya tahu ada beberapa orang secara psikologi itu jalannya lambat kali. Saya tahu ada orangnya ibaratnya orang lamban. Ya ada, 1, 2, ada beberapa, banyak orang. Ketika dia memang lamban bawaannya. Lamban, slow. Saya pernah lihat anak sekolah minggu di Pekanbaru. Sekolah minggu kami di lantai 2. Saya gemes gitu. Pengen kali rasanya saya gendong aja. Nah, ku gendonglah kamu ya ke lantai 2. Dah. Karena jalannya Bapak Ibu lama kali. Shalom nak, shalom. Shalom nak, saya ikuti shalom. Shalom nak, lama kali kamu nak. Gemes saya. Tapi ingat, di dalam Tuhan ada hikmat. Katakan amin. Kalau engkau merasa lamban, saya harus akui. Karena itu kadang-kadang ada karakter yang gak bisa diubah. Lamban itu. Tapi pangkas waktumu dari misalnya jam 9 kamu 1 jam make up. Ya, ada loh perempuan 1 jam make up. Jam 8 udah mulai dong make upnya. Apalagi dekat rumahnya. Ya, pakai lapisan pertama sampai lapisan 10. Pakai aja gak apa-apa. Ya, pakai aja lapisan-lapisanmu itu gak apa-apa. Ya, gak dosa. Yang penting jangan terlambat ya. Nah, pangkas, minta hikmat daripada Tuhan. Makanya Zakeus itu berlari. Konteksnya berlari, bukan berjalan. Katakan amin. Berlari. Orang berlari berkeringat enggak? Berkeringat. Saya aja kalau olahraga, ada kelas-kelas yang saya harus ikuti, saya berlari. Sorry aku gak bisa ini. Aku mau ngejar dulu jam olahragaku. Aku mau ngejar dulu jam kuliahku. Saya bukan karena terlambat loh. Bukan karena terlambat, tapi biar tepat waktu. Beda sama terlambat bangun ya, pasti kita buru-buru. Ini enggak terlambat waktunya, tapi kita harus buru-buru mencari hadirat Tuhan supaya Tuhan melihat usaha kita. Katakan amin. Kalau engkau yang masih tidur-tiduran jam tengah 10 dekat rumahmu memang, tengah 10 masih tiduran, kira-kira berkenan enggak? Makanya saya senang beberapa tadi, udah lebih cepat dia datang kan gitu daripada pelayan-pelayan. Ada tadi datang jam 10 kurang 15, 10 kurang 20, terpujilah nama Tuhan, latihlah dirimu. Nah, yang kedua, dia memanjat tadi seperti yang saya bilang, sesuatu yang tidak berkenan dan tidak semua orang mau memanjat pohon untuk mencari Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, Yesus itu punya roh yang luar biasa. Walaupun dia manusia, dia tahu siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan benar. Katakan amin. Dia tahu usaha Bapak Ibu. Dia tahu apa persoalanmu, tapi sungguh-sungguh gak cari Tuhan. Jangan formalitas, ritual jam 10. Makanya Yesus bilang gini, Zakeus segera turun nak, aku mau menumpang di rumahmu. Masalahnya belum berhenti sampai situ Bapak Ibu. Ketika Zakeus turun dalam konteks Alkitab, Zakeus sudah turun, sebelum mereka pergi ke rumahnya, datanglah orang-orang yang merasa suci. Orang-orang yang merasa lebih baik daripada dia. Ngomong gini, Yesus ngapain menumpang di rumah orang berdosa ini? Dia kan orang berdosa. Yesus gak pantas lah. Kenapa gak di rumahku aja? Kenapa orang berdosa ini? Dia kan berdosa, merampas hak orang, merampas uang orang. Ngapain Zakeus tinggal di situ? Ingat, kadang-kadang kalau kita lagi berdosa sekali, kadang-kadang pasti ada intimidasi dari orang sekitar. Mungkin pasanganmu, keluargamu,
anakmu, temanmu bakal ngomong, kamu kan habis berbuat dosa kemarin, kamu kan mulutnya gini, kamu kan habis mencuri, kamu kan habis berzina, ngapain kamu nyari Tuhan? Udah berdosa sok-sok cari Tuhan, pasti ada. Beberapa kali banyak sekali orang-orang Kristen dikucilkan dari orang terdekatnya. Tapi ingat, orang terdekat jauh di bawahmu. Selagi ada Tuhan, kamu harus dengar perkataan Tuhan. Katakan amin. Ya, terserah. Yang penting aku cari Tuhan. Aku tahu berdosa. Karena aku berdosa, aku datang cari Tuhan. Lebih lagi. Kita lanjut. Nah, ini semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Dia gozu, ya, guzo. Artinya ya, nah ini perkataannya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ngapain? Menggosip lah. Kalau saya, Bapak Ibu, konteksnya, selagi saya nggak dihajar orang, kadang-kadang dagingnya, tapi kalau saya digosipin, terserah Tuhan, terserah. Rohmu yang, ya seperti firman Tuhan disampaikan, aku tinggal diam. Diam artinya aku berdoa. Roh Tuhan yang menegur orang tersebut. Suatu ketika, ya ada seorang hamba Tuhan bilang, Gi, kamu diceritakan sama ini. Udah gak usah sebut namanya. Serasa tahu gitu, gak usah sebut namanya. Nanti kalau aku tahu namanya, pasti aku jadi beda pandanganku sama dia. Contoh, Gi, kamu digosip, seandainya, Gi, kamu digosipin sama adik Peggy. Ya, ini saya stopkan. Gi, kamu digosipi, cukup. Ya, gak usah kasih tahu siapa namanya. Di balik itu, setelah kami ngomong, saya ambil gitar, kunci CGA, itu saja bawa penyembahan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Ya, sebenarnya saya tahu, roh saya tahu. Ini agak lain nih salamannya, ini agak lain ngobrolnya. Ini pasti ada sesuatu, tapi saya nggak mau menghakimi. Saya bawa ke dalam doa. Tuhan ngajarin, nah sebut nama ini, doakan dia. Sebut nama ini, doakan dia. Saya sebut namanya Tuhan. Setelah penyembahan, alur penyembahan saya ikuti. Kadang-kadang disebut nama beberapa orang, termasuk yang tadi, Tuhan ampunilah Tuhan, aku mengampuni dia, biarlah dia juga mengampuni saya. Saya bukakan hati saya, tidak menyimpan dendam. Berapa bulan kemudian, kami ada jumpa, terus dia ngomong sebelum dia pergi dari sini, dia ngomong, Gi, kita sering berantem, sering musuhan. Aku sering kali gak suka samamu. Gak apa-apa, aku sudah mendoakanmu di bulan-bulan sebelumnya. Aku sudah, gak apa-apa kok, aku sudah mengampunimu. Rasanya itu Bapak Ibu, antara mau nangis sama baiknya Tuhan itu, kok bisa ya saya mengampuni ya. Padahal kalau daging saya masa lalu, dari SD sampai SMA, saya dendam sekali loh Bapak Ibu. Saya dendam kali, saya udah pernah kesaksian muda-mudi, ya kalau nggak punya Tuhan di sini, kalau nggak ada pertobatan di sini, SMA saya termasuk, ini kesaksian hidup saya, SMA saya termasuk orang yang aneh, menurut banyak orang, khususnya laki-laki. Karena SMA saya itu kayak mana, mau dibilang ya, karena mungkin pengaruhnya salah satu ketika main PS, abang-abang saya main PS di rumah tulang kami di Marelan. Ini Bang Nandu sama Bang Elpan main PS bola, taulah saya punya abang 2, sticknya cuma 2, kalau 3 mungkinlah dimasukkan saya. Ini sticknya 2 tong, kan gitu. Jadi seumur-umur saya dari kecil tidak pernah main PS bola. Bayangi Bapak Ibu, Bang, ajarilah, udah nanti lah tuh, nanti ya. Sekian menit lagi, saya kan gak ngerti SD berapa sekian menit itu. Rupanya mungkin 60 menit lagi kan udah ketiduran lah saya. Nunggu kapan saya main bola, kan gitu, main PS. Enggak juga. Terus dia diawali, itu bukan penyesalan, ini kesaksian. Ketika di sekolah, di sini di depan lapangan ini, saya punya kawan dulu, ayo main bola lagi, ayo. Tidak ada yang ngajari, coba-coba, saya jadi kiper. Pertama kali jadi kiper. Wah, bayangi kiper. Saya masih ingat di lurusan jendela ini, di mobil merah itu, saya jadi kiper. Panik lah saya kan gitu. Nggak tahu main bola, nggak tahu teknik yang, nggak pernah main PS aja nggak pernah. Apalagi dia jadi langsung kan gitu. Bola, Agi tangkap, kata teman saya. Kayak mana nangkap ini? Wah, badan saya kecil, cungkring dulu waktu SD. Datang bola itu agak besar, keras, plastik, ya kan? Disepak, berputarlah dunia ini seketika, kan gitu. Mulai dari situ saya tanamkan hati saya tidak suka bola, saya takut sama bola. Terbawa sampai SMA.
SMP, SMA ketika penjas. Ayo penilaian. Selain main basket, saya suka main basket. Oh gitu masih suka. Giliran bola kaki, oh Tuhan Yesus, oh cemana ini, stres sekali. Cabut saya. Masuk saya ke kelas lantai 3. Ruangan saya kan lantai 3 SMA. Cabut sembunyi saya. Main bola, apa ini main bola? Ih gak ngerti aku Tuhan, ih kapok lah aku. Nah saat itu juga saya anak yang dibully oleh teman-teman saya saat itu. Kamu gak pandai main bola Gi, kamu gak pandai main bola. Sampai muda-mudi sini pun di zaman itu, waktu abang-abang saya, kakak saya belum menikah, mereka ada perkumpulan muda-mudi, asalkan diajak main bola, ada aja alasan aku. Benci kali aku bola. Sampai itu yang membawa bibit dendam dalam hidupku, salah satunya, ada seorang laki-laki ngejek. Gi, kamu gak bisa main bola, bencong kau gak bisa main bola. Zaman itu ya, saya lahir tahun 94. Kamu gak bisa main bola, gini bencong. Wah. Satu ketika Bapak Ibu, naiklah jasmani saya, sama sekali gak kenal Tuhan. Oh, kamu ejek. Saya masih kenal namanya Yudi, kan gitu. Yudi, kamu kan bawa motor. Iblis saya saat itu keluar. Kamu ejek saya, ingat, kuputuskan remmu. Padahal saya gak tahu, mana rem, mana ini kan saya gak tahu. Saya dendam aja gitu. Kuputuskan remmu, kecelakaan kau sampai meninggal. Kayak di TV-TV itu loh, kan. Kalau ada sorot kamera, muka saya udah mungkin sadis sekali. Kapok kok, awas kok pulang ya. Nah keluar main, digunting. Tapi nggak tahu kenapa saya ditangkap Tuhan, ya. Segala keinginan jahat saya, pikiran dan hati saya, Tuhan gagalkan. Dan itu kebaikan bagi saya. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita kan punya niat jahat. Zakeus ini berdosa, pemungut cukai, pemaksa. Tapi satu titik ketika dia pengen melihat Tuhan, dia ketemu Tuhan, Tuhan nyuruh turun, saya mau menumpang ke rumahmu. Orang lain menghina, tapi Zakeus dalam konteks ini tidak membalas. Katakan tidak membalas. Gak apa-apa. Buktinya sekarang Tuhan berkati saya. Salah satunya, ya, saya dikasih karunia. Apa ya? Saya bukan bilang karunia, mungkin dikasih kelebihan dari dulu sampai sekarang. Ya. Saya bersyukurnya begitu, dan salah satu laki-laki itu iri karena memang saya nggak bisa bola. Tapi kelebihan saya Bapak Ibu, karena saya orangnya melankolis, punya hati yang mengasihi, ya. Jadi wanita-wanita itu dari SMP, ya. Kami kan punya telepon rumah 8454545 nomor telepon rumah kami. Dari SMP, saya SMP Negeri 30. Bu, ada nama anak ibu namanya Hagerim Sagala, ini benar? Iya. Bu, boleh kasih teleponnya sama anaknya? Oke lah, saya angkat. Pakai telepon umum ya, bukan handphone. Halo, ini siapa? Ini Nur. Nur? Nur siapa? Ya Tuhan, ada namanya Nur, kan gitu. Udah tau lah ya, gak usah saya panjangin. Iya, mau gak kamu jadi pacarku? Masih SMP. Namanya Nur lagi. Udah tau lah ya, saya gak usah kembangkan ya. Nah, masuk ke SMA, itu beberapa kali. Gak saya sebutkan nama yang lainnya. Sampai SMA juga. Asalkan tahun baru Bapak Ibu, ya, kami kan suka buat kue. Saya bungkuskan kue ini, saya kasihkan ke beberapa wanita-wanita yang menurut saya dia pintar, saya kasih. Saya suka sama pribadinya, bukan sama orangnya. Saya kasih. Muslim, Kristen, saya kasih. Ketika saya ngasih, nyantol lah 2, ya. Gi, ditelepon dulu. Saat SMA kan saya udah punya handphone. Gi, mau nggak kamu jadi pacarku? Pacarku, Tuhan Yesus. Gi, mau nggak? Walaupun saya saat itu belum kenal Tuhan, tapi saya sempat terima 1 hari, kan gitu. Iya, kita pacarannya 1 hari ya. Datang kawan awak kan, teman saya, udahlah terima aja lah, biar dikasih contekan nanti, kan pintar. Ya, saya terima, iya juga lah pikirku kan gitu. Nah, saya kok nggak nyaman ya? 24 jam berputar, kok nggak nyaman hidupku. Berpacaran sama ya, tahulah ya, nggak nyaman Tuhan. Walaupun saya nggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh saat itu, tapi ada kerasa tidak nyamanan. Besoknya dimulai dari handphone, jadian, diakhiri dengan handphone. Saya bilang, Rini, putuslah kita ya. Saya bilang gitu. Saya anak pendeta, kamu kan udah agak lain kan gitu. Putuslah kita ya, baik-baik ya. Iya, pokoknya udah putus. Nah, itu kelebihan saya.
sampai dengan hari ini. Tapi saya nggak mau ambil kesempatan itu. Nah, kadang-kadang Zakheus kalau dia ambil kesempatan, bisa saja dia berpura-pura bertobat. Tapi konteksnya nanti di ayat selanjutnya, dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan ada 2 janjinya ketika dia dipanggil Yesus untuk turun. 2 janji terbesarnya, dan ini sulit sekali dilakukan banyak orang. Janji yang pertama, setengah dari milikku Tuhan, kuberikan kepada orang miskin. Setengah loh. Saya ajari juga di sekolah. Kalau duitmu 100.000, setengahnya berapa? 50.000. Kamu kasih 50.000 kepada orang miskin. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Secara pikiran susah. Kita udah nabung, misalnya gajimu 2 juta. Gajiku 2 juta. Tuhan Yesus, kalau bukan kekuatan dengan roh, bagaimana Zakheus bisa memberi setengah hartanya? Bukan 10%, amin. Setengah, jangankan setengah, 10% aja ke Tuhan. Sulit kali Tuhan, sulit kali Tuhan. Makin keras kehidupan ini, keras kali Tuhan. Ini ingat Zakheus, kalau dia ikuti keinginan dagingnya, orang kaya mana mau merelakan setengah hartanya untuk orang miskin? Jarang sekali. Tapi ingat, setiap orang ketika ikut Tuhan, yes, hari ini aku ikut Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku supaya aku melakukan apa yang kamu perintahkan. Katakan amin. Zakheus diperintahkan memberi setengah harta. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tapi ketika engkau kenal Tuhan, ada seorang anak Tuhan, ketika pertama kali kenal Tuhan, dibaptis, lahir baru, dia sepenuhnya melayani Tuhan di gereja. Itu juga pelayanan, sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Katakan amin. Ada orang ketika dia kenal Tuhan pertama sekali, ada orang memberikan talentanya sepenuhnya atau setengah waktunya, apalagi cuma hari Minggu doang melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau nggak kenal Tuhan, jangankan 50%, 1.000 pun perhitungan, 2.000 pun perhitungan. Saya harus jujur. Makanya ada konteks anak Tuhan ketika persembahan zaman dulu. Konteks persembahan itu kan doanya singkat dulu ya, termasuk singkat. Terus karena paniknya ada pendoa doa persembahan, Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami bla 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 bla, paling 1 menit 2 menit, dia panik. Banyak momen-momen orang Kristen ketika memberi persembahan dia panik. Dibuka dompetnya atau kantongnya, diraba-raba, mana tadi persembahanku ya? Mana persembahanku ya? Rupanya nyelip. Atau mau dikasih goceng dikasih 50.000. Kayaknya di sinilah sambil tutup mata. Udah mau habis doanya. Nah, tanpa dilihat ini Bapak Ibu dimasukkan ke kotak persembahan. Pulang gereja masih di gerbang, diceknya. Gak sengaja. Ya, mana 50.000 ku ya? Ya, istriku, mana 50.000 ku? Bah, salah masukkan aku. Tunggu ya, aku masuk dulu ke gereja. Pas pula lagi hitung persembahan, petugas pelayan di gereja. Bu, mohon maaf kali Bu, salah masuk Bu, 50.000 tadi Bu uang saya Bu, boleh nggak dikembalikan 45? 45.000 dikembalikan. Apa-apaan ini kan gitu? Ada loh Bapak Ibu gitu, salah memberikan persembahan. Nah, makanya jadilah seperti Zakheus. Tidak ada secara kebetulan kalau engkau nggak sengaja memang memasukkan 50.000, nggak sengaja. Pernah ibadah malam, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu. Kami ibadah malam hari Jumat. Terus ada ibu-ibu, salah satu ibu di sini hitung persembahannya. Dia melapor ke saya, Gi, total persembahan ibadah malam ini nanti tolong kasih sama Bu Karo. Oh iya, tapi Gi, saya mau nanya Gi, kita kan jumlahnya segini, kurang lebih 14 di hari Jumat, 14 sampai 19 orang di saat itu, antara segitu. Kita ke 19 orang, tapi Gi, Ibu curiga Gi, ini kerasa salah ngasih. Kenapa Bu? Kenapa Ibu bilang salah ngasih? Iya, ada uang 100.000 satu. 100.000 satu, tapi ditutup uang 2.000, kan gitu. Ibu ini ngomong, yang kejadian tadinya ini kan gitu. Saya mulai, aduh Tuhan beri kami hikmat, kebiasaan. Enggak Bu, enggak, dalam nama Yesus ini kayak enggak deh. Ini benar-benar deh. Walaupun uang 100.000-nya ditutupi dengan uang 2.000, saya yakin percaya ini daripada Tuhan. Amin. Ya, saya tunggulah 5 menit kan salam-salaman. Bu, sambil saya tunggu, siapa ya tadi salah selip ini ya? Enggak ada. Semua pulang dengan damai sejahtera. Amin. Nah, itu saya mau bilang, Zakheus ketika ikut kenal Tuhan,
Kalau Tuhan nyuruh memberi, memberi. Kalau Tuhan nyuruh melayani, melayani. Kalau Tuhan nyuruh berikan waktu berdoa, berdoa dengan lebih lagi. Katakan amin. Kita punya masing-masing berkat yang daripada Tuhan. Nah, yang kedua, ketika Yesus menumpang di rumah Zakeus, janjinya kedua adalah, Tuhan, segala yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Gampang atau susah? Ya, coba deh tanya sama rentenir. Atau rentenir yang udah bertobat atau rentenir yang belum bertobat. Tanya, Bu, kamu mau kenal Tuhan, bisa nggak kamu seperti Zakeus? Yang kamu paksa bunga dari 1%, lama-lama tiap bulan naik bunganya. 1%, 2%. Bahkan saya pernah nemani mama saya karena ada kebutuhan mendesak, cuman seminggunya kami pinjam. Terus kami kembalikan ke instansi lah gitu, bukan perorangan ya, instansi. Kira-kira kami pinjamlah 1 juta saat itu. Saya temani mama saya ke arah Sekambing sana, lurus saja Sekambing. Udah jauh, capek, panas kan. Kami cuma pinjam dalam seminggu temponya. Bu, setelah kami mau bayar, mama saya mau bayar lunas, jadi 1,5, 1,7. Pengembaliannya Tuhan masih seminggu, udah 1,5. Apalagi sebulan ini udah naik lah kurasa ini. Makanya mulai dari situ mama saya agak gimana gitu untuk meminjam. Udah mah, kita beriman aja. Apapun yang terjadi itulah berkat Tuhan atas hidup kami. Sampai hari ini kami dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu ingat, jangan pakai pinjol. Pinjaman online. Teman saya salah satu dan saya di WA, data diri dikasih, terus semua kontak dibajak. Tiba-tiba sampai WhatsApp saya. Ini kita harus ada hikmat Tuhan ya. Hikmat Tuhan harus ada. Saya terima WA, atas nama ini, huruf besar semua. Atas nama ini, Bapak ini, telah meminjam ini. Dipermalukan habis-habisan. Gara-gara pinjol. Dipermalukan, data handphonemu, semua bisa diambil kontaknya, disebarkan untuk merusak nama baikmu. Saya mau bilang, hiduplah dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Kalau dikasih 50 ribu ya gak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan berikan kekuatan. Saya sudah bekerja keras Tuhan, saya sudah mencari apapun untuk memenuhi keluargaku, tapi kadang-kadang kurang Tuhan menurut pikiranku. Tolong bantu aku, bantu istriku memanage keuangan rumah tangga kami. Katakan amin. Mau banyak pun diberi Tuhan, mau banyak pun kau mati-matian enggak gereja, cari kerja sana sini di hari Minggu. Kalau enggak dengan disertai Tuhan, percumalah uang yang kamu dapat. Dalam kitab pengkhotbah seperti angin, engkau menangkap angin. Cuman sekedar numpang lewat, nggak sempat jalan-jalan ke Brastagi, kan? Sakit aja terus, opname terus, tiap bulan opname. Tapi ingat, engkau yang ikut Tuhan mati-matian, engkau akan ditolong Tuhan sampai masa memutih rambutmu. Katakan amin. Percaya kuasa Tuhan, ya, segampang itu kok. Pak, kamu gak bisa apa bilang, saya pernah banyak hal. Tapi ingatlah, Zakeus ketika dia kenal Tuhan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bantu aku Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kata Yesus kepadanya, setelah dia berjanji sama Tuhan, di hadapan manusia saat yang mengejek dia. Yesus ngomong, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya dalam hidupmu ada keselamatan. Ketika engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, susah payah banting tulang untuk menghidupkan keluargamu, tapi engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berlaku berkenan, berusaha berkenan setiap waktu. Katakan amin. Engkau akan ditolong Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Engkau melihat anakmu 4, pekerjaanmu tidak memungkinkan menyekolahkan sampai kuliah. Seorang anak muda bilang begitu kepada saya, Bang, bantu aku dalam doa. Kami duanya bersaudara di rumah. Tapi mamaku, papaku sudah ngomong dari aku SMA. Tidak mungkin kamu kukuliahkan. Pak, Bu, kalau anakmu sungguh-sungguh ikut Tuhan, ayah dan ibumu ikut Tuhan, taruh harapanmu sama Tuhan. Katakan amin. Jangan batasi kemampuan akal pikiranmu ikut Tuhan. Kalau ayah ibu atau ibu pun berjuang demi nama Tuhan, ibunya pasti dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Jangan langsung patahkan semangat anakmu. Ngomong, nak kamu gak kuliah nak.
nggak sanggup mama papa. Bukan begitu jawabannya. Nak, kalau kamu memang mau kuliah dengan belajar sungguh, kita berdoa sekali seminggu, kita berpuasa. Supaya engkau diterima perguruan tinggi negeri. Katakan amin. Ini enggak. Anak-anak, kamu punya anak. Ingat ketika SMP sekolah lah, apapun itu pendidikannya. Ketika anakmu menginginkan sesuatu dan engkau tahu enggak ada padamu, suruh anakmu berdoa. Ayo nak, kita berdoa nak. Sekali seminggu, 1 tahun ke depan, kita lihat penyertaan Tuhan. Kalau engkau jebol di negeri, Tuhan akan menolong engkau sampai selesai. Katakan amin. Kalau engkau kuliah, Tuhan izinkan engkau masuk kuliah swasta, Tuhan akan memberkati pekerjaan mama sampai engkau tamat. Katakan amin. Jangan patahkan semangat anakmu. Saya concern ini kepada anak-anak. Karena saya paling suka pelayanan anak muda sama anak sekolah minggu. Beberapa kali anak muda begitu, udah doa sama Tuhan. Pak, mamaku tidak izinkan aku keluar kota kuliah. Karena gak ada yang jaga mamaku. Ya, saya tahu. Saya anak Syapudan. Saya jaga mama papa saya. Saya dari Pekanbaru disuruh pulang. Saya izin sama Tuhan, Tuhan sebenarnya hatiku berat. Aku masih banyak mencari, meraih cita-cita. Tapi aku percaya kalau mamaku dan bapakku berkata seperti itu, apalagi saya tahu kenal Tuhan mama papaku, aku serahkan semua cita-citaku ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan aku. Katakan amin. Biasanya orang Batak, anak Syapudannya pasti di rumah, kebanyakan, ya kan? Ah Pudan, di rumahlah kau Pudan, di rumahlah kau Pudan. Padahal dia supaya nyuci, nyapu rumah, nggak apa-apa, nikmatin aja. Berbahagialah kita yang masih tinggal sama orang tua karena keinginan orang tua. Pasti engkau ditolong Tuhan. Apapun kau rencanakan, sujud di hadapan Tuhan. Supaya cita-citamu tercapai di hadapan Tuhan, amin. Jangan kamu bilang gini, bang kecewa aku bang, jaga mama papaku. Kecewa kamu jaga mama papamu. Kamu udah berapa 9 bulan di perut mamamu. Ya, ini anak-anak muda yang masih punya orang tua. Kecewa aku bang sama orang tuaku, gara-gara orang tuaku aku gak bisa mencapai cita-cita. Saya mau bilang, S1 saya perikanan. Kerjaan saya bukan di perikanan. Saya ngambil lagi S1 sama S2 di pendidikan agama Kristen. Saat itu berat sekali bagi hidup saya. Tuhan cemana ini Tuhan? Seperti sia-sia dalam waktu berapa bulan. Tapi saya bilang Tuhan, kalau Tuhan tetapkan, serius Bapak Ibu, saya S1 perikanan saya lempar sana sini, pekerjaan nggak masuk. Cara Tuhan yang baik, saya nggak pemalas, saya lempar sana sini, ya bahkan sampai di marketing pun, tapi ya adalah sesuatu hal di marketing ini, ya saya nggak sanggup Tuhan, tolong saya, beri saya hikmat. Terus papa saya ngomong gini, nak kamu mau nggak ngambil pendidikan agama Kristen? Mau pak. Kalau bapak yang udah ngomong, bapak udah bantu doa dalam masa depanku, saya percaya papa saya sampai hari ini, ya saya boleh menjadi berkat di guru di SD Bina Sejahtera dan STT Bethsaida atas seizin Tuhan. Amin. Awalnya saya tahu, nah ketika cita-citamu pengen A, dulu cita-cita saya apa? Penyiar televisi Bapak Ibu. Ya, contoh. Selamat pagi. Selamat pagi. Informasi terkini terjadi di Kota Medan. Cita-cita saya kalau nggak psikologi, penyiar televisi atau penyiar radio, ya walaupun penyiar radio memang udah tercapai, psikologi memahami jiwa-jiwa ini. Masuk perikanan. Itu memang keinginan bapak saya. Tapi saya bilang pada akhirnya Tuhan, kalau saat 2012 aku tidak masuk di Pekanbaru perguruan tinggi negeri, sampai hari ini aku tidak kenal Tuhan. Saya kenapa ambil keluar Bapak Ibu? Supaya saya bisa bebas main sampai malam, bebas ngapa-ngapain. Karena ketika saya tinggal sampai SMA sama orang tua saya merasa terkekang. Makanya saya tanya beberapa anak muda, kenapa kamu ngambil keluar kota? Supaya saya bebas. Oh, samanya kita ternyata. Tapi ingatlah, engkau akan ditangkap Tuhan. Bu, jangan halangi anakmu. Doakan sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan anakku keluar kota, kehendak Tuhan yang terjadi, melindungi dia. Tapi kalau enggak Tuhan juga tetap baik. Arahkan seperti itu kepada anakmu. Saya arahkan di pundak-mudi. Nah, coba aja di luar kota, coba di dalam. Kalau Tuhan izinkan kamu masuk ke luar kota, berarti ada pertolongan Tuhan yang dahsyat di sana. Kalau Tuhan izinkan kamu kuliah bekerja di Kota Medan, Tuhan berikan pertolongan. Katakan amin. Ini enggak memaksakan, ibu memaksakan, ayah memaksakan, anak memaksakan.
Makanya kita belajar firman Tuhan, kita harus bertobat seperti Zakius, katakan amin. Menyerahkan sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada 3 hal pesan Allah. Yang pertama, sama-sama kita membaca yang pertama ya. 1, 2, 3 ya. Pertobatan dimulai dengan niat untuk mencari dan berusaha mengenal. Punya niat dulu, Pak. Bayangi sama anak tukang pangkas tadi. Enggak mungkin tukang pangkas itu datang ke jalan. Semua tukang pangkas. Enggak mungkin. Kecuali ada konten-konten yang memang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita yang harus datang ke rumah Tuhan supaya diperbaiki kelakuan kita. Katakan amin. Kalau engkau disayat melalui firman Tuhan, dengar dulu. Tunduk sama firman Tuhan. Minta kekuatan supaya engkau dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang kita membantah, enggak ya Tuhan, kok sadis sekali gereja ini. Pindahlah aku gereja lain, tentang berkat aja. Bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana cara mendidik anak. Tapi enggak pernah dosa dinyatakan. Boleh-boleh aja, tapi engkau menjadi bayi seumur hidup. Bayi. Ketika dihajar Tuhan penyakit, pikiranmu tentang berkat. Ketika engkau dihajar melalui sakit penyakit kecelakaan, pikiranmu pun masih tentang berkat. Itulah bayi. Tapi kalau engkau dewasa, ketika engkau dihajar sama Tuhan, mungkin karena engkau mulai melenceng, engkau dihajar melalui sakit penyakit, engkau sadar bahwa itu karena perbuatan dosa saya dan engkau segera bertobat. Katakan amin. Itu baru dewasa Bapak Ibu. Enggak saya larang, silakan dengar YouTube tentang berkat menjadi kaya. Banyak di Alkitab tentang orang-orang Kristen yang diberkati, kiat-kiat orang Kristen menjadi kaya. Tapi jangan lupa, di Alkitab juga Lazarus matinya pun tetap sakit penyakit. Kudis-kudisan, borok-borokan. Ada 2 pilihan hidup. Kalau engkau bisa merasakan kenikmatan dunia, maksudnya berkat yang daripada Tuhan di dunia karena engkau bekerja keras, puji Tuhan. Kalaupun sampai hari ini kamu belum menerima berkat Tuhan secara jasmani, padahal engkau sudah mati-matian, tetap puji Tuhan. Jangan untuk Tuhan, kenapa aku gak seperti Abraham? Ingat, kita gak tahu yang mana jalan kita. Tapi kita mau berusaha. Makanya ada lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Tuhan, selagi aku masih bernafas, saya akan berjuang demi keluarga saya. Selagi kakiku masih bisa melangkah, selagi aku ada ijazah ataupun tidak ada ijazah, aku akan berjuang demi nama Tuhan untuk keluargaku. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ingat. Pekerjaanmu demi nama Tuhan. Dasarnya Tuhan. Supaya ketika kadang-kadang Tuhan izinkan ekonomimu lagi di bawah, enggak apa-apa Tuhan. Karena aku tahu penyertaan Tuhan. Kenikmatannya itu di sini. Bukan di luar. Di bait Tuhan. Dalam penyembahan ada kenikmatan dan damai sejahtera. Katakan amin. Ya. Yang pertama, jadi harus ada niat mencari dan berusaha. Yang kedua, sama-sama kita baca yang kedua. Pesan Allah yang kedua. 1, 2, 3 ya. Berlari menjumpai Yesus meski banyak tantangan yang kamu hadapi. Orang sekitar, aniaya, sakit penyakit dan lain-lain. Tetap ya, tetap berlari Tuhan. Aku tahu berdosa Tuhan. Tanganku udah berdosa. Kakiku sudah berdosa, mulutku sudah berdosa, pikiranku jahat dari Senin sampai Sabtu. Aku itu di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni engkau dan saya. Katakan amin. Jangan malu sama Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen jujur ya. Saya juga pernah begitu beberapa tahun lamanya. Saya gak bisa ke gereja datang karena apa? Saya dilumuri oleh dosa. Iblis itu bisik, gak usahlah kamu gereja, percuma kamu gereja. Tuhan jijik samamu. Saya mau bilang, jangan terintimidasi sama iblis. Asalkan engkau tahu itu dosa dan salah, datang ke rumah Tuhan. Tuhan mengampuni engkau dan menyucikan engkau sama seperti saya. Katakan amin. Di dalam kitab perjanjian baru sering kali, Tuhan itu adil dan setia kok. Tuhan akan menyucikan engkau, dicuci lagi. Semerah apapun dosamu yang kamu lakukan Senin sampai Sabtu. Jangankan Senin sampai Sabtu, Minggu pagi pun masih banyak berdosa suami istri. Pak cepatlah pak, ma cepatlah ma. Datanglah ya kan. Siang suami bilang, ma cepatlah kita udah terlambat. Suaminya sebenarnya benar, mungkin intonasinya tinggi. Kan? Datang lagi beli stip istrinya, ma cepatlah ma. Wah lagi bercermin nih. Wah didesak. Ma cepatlah ma. Ternyata, oh naik, oh listipnya udah beda nih. Tadinya ke sini ke bawah naik ke atas.
Oh, nggak apa-apa, lihat, aku gini. Nah, itu hari Minggu saja kadang-kadang umat Kristen mau berdosa sebelum datang. Tapi nggak apa-apa, kamu akan mengerti pengenalan akan Tuhan seperti apa. Yang penting datang mencari Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Yesus bukan datang, bahkan Yesus bukan menyembuhkan orang yang sehat. Yesus datang menyembuhkan orang sakit. Yesus datang untuk engkau yang berdosa. Saya juga berdosa. Yesus datang kepada kita semua. Katakan amin. Sadar dulu, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tuhan, bantu aku, rohmu yang memampukan aku untuk tidak berdosa lagi hari esok, bahkan selama-lamanya. Katakan amin. Jangan engkau malas ibadah alasanmu karena engkau berdosa. Enggak apa-apa. Zakeus juga orang berdosa. Dia tahu dia berdosa, tapi dia mencari Tuhan. Dia punya usaha, Bapak Ibu. Karena Tuhan datang ke dunia, menderita, bahkan disalibkan demi kita semua yang berdosa. Katakan amin. Tuhan sayang sama engkau. Serusak apapun hidupmu, serusak apapun dosa terselubung di belakang engkau, mungkin hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Gak apa-apa, masih ada kesempatan. Selagi kamu sayang dan masih hidup, di situ kesempatan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu. Kadang-kadang aku seringkali kecewa, kadang-kadang aku seringkali mengingat masa lalu. Tuhan bantu aku, kadang-kadang aku masih mengingat orang yang sudah meninggal. Bantu aku Tuhan, bantu. Sedih kali rasanya ditinggalkan orang tersayang. Bantu aku Tuhan, supaya mulutmu tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan bantu aku Tuhan, ketika aku sakit seringkali aku nyalakan Tuhan. Bantu aku Tuhan, supaya mulutku Tuhan, hatiku tidak menyalahkan Tuhan, tapi hatiku penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Tuhan bantu aku Tuhan, karena aku sudah lama sekali ikut Tuhan, berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tapi aku enggak juga menjadi kaya, bahkan masih begini Tuhan. Kadang-kadang aku menyalahkan Tuhan, Tuhan mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Bantu aku Tuhan, jaga hatiku, supaya aku tidak berdosa menilai Tuhan. Katakan amin. Mau mengasihi Tuhan, mau hidup berkenan kepada Tuhan, bertobatlah senantiasa. Bahkan di prinsip hidup saya, dalam ajaran Kristen juga, bertobat senantiasa, bertobat setiap hari. Yang penting kau tahu itu salah. Kadang-kadang kalau saya salah Bapak Ibu, ya kadang-kadang bahkan seringkali saya manusia lemah. Saya hanya tahu, ya karena saya masih sendiri sama Tuhan. Saya cuma lutut sama Tuhan. Kadang-kadang saya hanya terdiam gitu, Tuhan, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku hari ini. Sebelum aku menutup hari Tuhan, ketika aku sampai kamar, aku berlatih, Tuhan ampuni, kadang-kadang mulutku keceplosan, kadang-kadang fisikku keceplosan. Tuhan ampuni hatiku, pikiranku yang jahat. Kita belajar loh, belajar. Tidak ada yang sempurna, tapi kita disempurnakan oleh Bapa. Katakan amin. Ya, sujud aja. Makanya ketika disuruh menyembah aja. Kadang-kadang kamu gak ngerti menyembah, kadang-kadang bingung menyembah seperti apa, nggak apa-apa. Bilang terima kasih, thanks God. Makasih Tuhan, makasih. Makasih aku hari ini boleh hidup. Padahal aku masih berdosa, tapi Tuhan berikan hidup kepadaku. Hidup kepada suamiku, anakku, istriku. Makasih Tuhan buat berkat hari ini. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita mengakhiri Natal atau tahun ini bersama dengan keluarga, puji Tuhan. Atau sebaliknya Tuhan, besar harapan saya sebenarnya, rindu mengakhiri tahun ini sama keluarga tercintaku, tapi tidak ada sekarang. Tuhan makasih, Engkau berikan kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Katakan amin. Ya, segampang itu mengenal Tuhan. Hatimu mau mengenal Tuhan. Amin. Mau kenal Tuhan? Katakan, aku mau kenal Tuhan. Aku mau bertobat. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami boleh tentram ya Tuhan. Hanya Engkau yang memandang kami indah di mata Tuhan. Walau dunia memandang kami tidak seberapa atau hina, tapi Tuhan memandang kami dengan indah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
Engkau menerima, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan senantiasa. Tuhan, berikan kami kedamaian, ketentraman ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, walau dunia melihat rupa ya Bapa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku, sampai kedalaman hatiku. Panggil namanya, oh Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senang. Panggil namanya Tuhan, Tuhan inilah yang ku oh, Kau mengenal hati jauh melebihi yang terdekat sekalipun. Yes, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memanjat. Mari kita menyembah Tuhan ya Bapa, ya ya Jesus. Bapa, ini
Kami mau kenal Tuhan. Ya serukan namanya, panggil namanya. Ya ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya ya Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih hidup semua karena kemurahan Tuhan. Selagi kami masih hidup Tuhan, kami mau bertobat seperti Zakeus Tuhan. Ketika kami ada dosa kesalahan, kami mengaku di hadapan Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kami buru-buru mencari Tuhan, kami berusaha mencari Tuhan. Bapa, mari jemaat Tuhan, Engkau yang mau seperti Zakeus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, hai jemaat Tuhan. Dengan kerendahan hatimu, angkat tanganmu. Jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi, jauh melebihi semua yang terdekat. Ya Bapa, ya Jesus, angkat suaramu. Tuhan inilah yang. Tuhan Yesus, bantu kami, bantu menjaga hati kami. Menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat bersama-sama. Mari angkat pujian ini Tuhan. Tuhan ini bagi nama Tuhan. Engkau memperbaharui hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar selalu Tuhan ada di dalam Engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus pokok. Haleluya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya.
pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita katakan, Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. haleluya. Yesus cinta kita. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Saya persilakan kepada ku hambanya. cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Katakan bersama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Shalom. Ayo, Pak Kevin. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. kembali. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory.
keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu.